Shalom, selamat pagi anak-anak. Wah, tidak terasa ya, kita sudah memasuki Minggu Sumatif PLSBD. Nah, bagi anak-anak yang belum menyelesaikan formatif 1, formatif 2 PLSBD, silahkan kamu selesaikan itu terlebih dahulu. Karena jika tidak selesai formatif, kamu tidak bisa untuk mengikuti sumatif PLSBD. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tugas yang akan kamu kerjakan untuk menyelesaikan sumatif PLSBD-mu. Selamat mendengarkan. Tugasnya sangat sederhana. Ibu yakin kamu bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, kenapa Ibu Ayu bilang tugasnya sederhana? Karena kita sudah melatih diri kita untuk melakukan tugas ini pada formatif 2 PLSBD. Tugasnya adalah kamu pertama membaca kembali cerita rakyat yang telah kamu tulis saat formatif. Ya, pada saat formatif 1 kan anak-anak sudah menulis cerita rakyatnya. Silakan kamu baca. Yang kedua, kamu akan membuat video dengan durasi paling lama 4 menit. Nah, di dalam video apa yang akan kamu katakan? Mari kita lihat. Berikut adalah urutan presentasinya. Yang pertama, anak-anak memperkenalkan diri dulu, namanya siapa dan dari kelas berapa. Lalu, yang kedua, sebutkan judul cerita yang kamu akan ceritakan. Ya, ada judul ceritanya, ada 2 pilihannya, sebutkan 1 yang kamu pilih. Lalu yang ketiga, menyebutkan nama-nama tokoh yang ada di dalam cerita. Nah, pasti di dalam cerita itu ada orang-orangnya kan, anak-anak? Sebutkan orang-orang yang di dalam cerita tersebut siapa saja namanya. Dan yang keempat, kamu jelaskan juga sikap dari setiap tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Apakah sikapnya dia pemarah? Apakah dia sikapnya pemalu? Apakah dia baik? Apakah dia bijaksana? Nah, silahkan anak-anak jelaskan. Lalu, yang kelima, anak-anak sesudah menjelaskan sikap dari tokoh tersebut, silahkan mulai untuk bercerita. Ceritakan secara singkat, ya, secara singkat ya. Bagaimana cerita tersebut? Ceritakan awal mulanya bagaimana, lalu permasalahan yang terjadi sampai akhirnya dari cerita tersebut seperti apa, ceritakan secara singkat. Lalu yang terakhir, ketika sudah selesai bercerita, pastikan kamu menyebutkan pesan moral ya yang bisa kita pelajari dari cerita rakyat tersebut. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan urutan saat kamu akan membuat video presentasi. Tapi perlu diingat bahwa saat membuat presentasi kamu harus percaya diri dan harus ekspresif. Maksudnya ini adalah kalau ceritanya sedih, silahkan buatlah mimik wajahmu yang sedih. Jika ceritanya gembira, silahkan ekspresikan dengan kegembiraan bagaimana. Lalu, kamu juga harus menceritakannya dengan lancar, jangan tersedat-sedat, ya. Dan yang terakhir, durasi saat kamu mempresentasikan video itu maksimal hanya 4 menit, ya. Oke, demikian penjelasan tentang sumatif PLSBD di unit 4 ini. Semangat untuk mengerjakannya ya anak-anak dan berikan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.